mahasiswa ekonomi syariah semester 6 di IAIN Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu UTS mata kuliah Antropologi Ekonomi. Selamat menikmati. Baik, pembahasan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar antropologi ekonomi, dan ruang lingkupnya. Menurut bahasa, antropologi terdiri dari dua kata, antropos dan logos, di mana antropos itu memiliki makna manusia dan logos memiliki makna ilmu. Jadi, menurut bahasa, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan definisi dari antropologi, yaitu yang pertama dari William A. Haviland. Menurut William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Pendapat yang kedua yaitu dari Kunchoro-Ningrat, ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, serta kebudayaan yang dihasilkan. Jadi, dapat disimpulkan, antropologi adalah ilmu yang berusaha mencapai pengamatan atau pengertian tentang manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Sejarah antropologi ada 4 fase. Fase yang pertama terjadi sebelum 1800-an. Bangsa Eropa berlomba-lomba dalam perjalanannya menemukan hal-hal baru dari suku-suku asing. Kisahnya ditulis dalam buku harian perjalanan cerita deskripsi itu dinamakan etnografi. Salah satu contoh karya tentang antropologi adalah buku yang berjudul Agama Jawa. Fase yang kedua, yaitu tepat pada tahun 1800-an, bahan-bahan etnografi disusun menjadi karya tulis berdasarkan cara berpikir evolusi mereka menganggap bahwa bangsa lain di luar Eropa sebagai bangsa primitif. Selanjutnya fase yang ketiga, yaitu pada tahun awal abad 20-an, antropologi digunakan untuk kepentingan kolonialisme mencari kelemahan suku asli dan berusaha menaklukkannya. Dan pada fase yang terakhir, yaitu fase yang keempat, terjadi saat Perang Dunia II, antropologi berkembang pesat dan bidang kajian semakin luas. Antropologi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari sistem mata pencaharian awalnya dari adaptasi terhadap lingkungan hingga menimbulkan budaya. Adapun struktur atau tahap-tahap perkembangan mata pencarian masyarakat menurut antropologi, yang pertama yaitu berburu atau meramu, yang kedua yaitu berternak, yang ketiga yaitu bercocok tanam di lahan kering, yang keempat mencari ikan, yang kelima bercocok tanam di lahan basah atau bertani, yang keenam berdagang. Selanjutnya yaitu pengertian resiprositas. Resiprositas menurut Stephen Goodman ialah pertukaran dua orang yang didasari atas kepentingan uang atau tidak. Resiprositas mengacu pada perangkat terbatas dari praktek-praktek yang tidak ada kaitannya dengan uang dan dianggap bertolak belakang dengan perdagangan komersial. Pengertian lain tentang resiprositas adalah jenis pertukaran yang terjadi pada hubungan sosial yang setara, yang umumnya memiliki hubungan kekerabatan, pernikahan, atau jenis ikatan personal lainnya. Karena jenis pertukaran ini terjadi pada hubungan sosial yang setara, maka resiprositas dominan berlaku pada masyarakat yang egaliter seperti di antara para pengumpul makanan, petani, dan peternak. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk resiprositas. Terdapat 3 tingkatan dalam hubungan resiprositas, yaitu generalized, balanced, dan negatif. Generalized dan balanced reciprocity didasarkan pada kepercayaan dan ikatan sosial. Tetapi negatif reciprocity tidak demikian. Terdapat usaha atau pikiran untuk segera memperoleh suatu dari lawan interaksi, bahkan sampai menggunakan cara-cara yang licik, manipulasi, atau curang.
Konsep resiprositas. Karakteristik yang menjadi syarat kelompok individu atau beberapa kelompok dapat melakukan aktivitas resiprositas adalah adanya hubungan personal di antara mereka. Pola hubungan ini terutama terjadi di dalam komunitas kecil, di mana anggota-anggotanya menempati lapangan hidup yang sama dan masih hidup dalam tradisi yang sama. Dalam komunitas kecil itu, kontrol sosial sangat kuat dan hubungan sosial yang intensif mendorong orang untuk berbuat agar mematuhi adat kebiasaan. Sebaliknya, hubungan impersonal tidak bisa menjamin berlakunya resiprositas karena interaksi antar pelaku kerjasama resiprositas sangat rendah, sehingga pengingkaran pun semakin mudah muncul. Hukum resiprositas atau timbal balik. Hukum timbal balik ini adalah partner hukum berbalas atau law of reciprocation sebelumnya, dan ia menggariskan bahwa untuk bisa memberi harus ada yang menerima. Untuk bisa menerima harus ada yang memberi. Menurut hukum ini, tidak ada yang lebih baik antara tangan di atas dengan tangan di bawah. Kedua posisi tangan ini adalah partner, rekanan atau mitra yang saling melengkapi. Tangan di atas sama baiknya dengan tangan di bawah selama keduanya dilakukan dengan porsi yang seimbang dan harmonis. Mekanisme distribusi resiprositas. Setiap orang memiliki status sosial, di mana dalam penentuan status sosial itu diri sendirilah yang berperan dalam membentuk status, kemudian barulah orang lain menilai. Suatu pemberian sebagai salah satu bentuk distribusi memiliki 3 kewajiban, yaitu kewajiban memberi, kewajiban menerima, dan kewajiban mengembalikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep redistribusi. Redistribusi adalah suatu bentuk kerjasama individu-individu anggota suatu masyarakat atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai. Secara sederhana, redistribusi merupakan perpindahan barang atau jasa. Polanyi membedakan perpindahan dengan 2 macam. Yang pertama yaitu perpindahan transaksional, terjadi dalam kelompok. Yang kedua yaitu perpisahan disposisional, terjadi antar kelompok dan bersifat tidak sebanding. Redistribusi memiliki 3 fungsi yang sangat kompleks, yaitu yang pertama adalah fungsi politik, yang kedua fungsi sosial, dan yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Selanjutnya akan membahas tentang pendekatan formalis. Pendekatan formalis merupakan pendekatan yang muncul pertama sekali dalam lingkup kajian antropologi ekonomi. Pendekatan ini lahir sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap penjelasan model atau fungsionalisme Malinowski sebagai pandangan kula pada orang tua Bryan. Sementara ilmu ekonomi dianggap telah menawarkan model penjelasan yang dapat memprediksi perilaku ekonomi dalam setting kebudayaan Eropa. Disebut sebagai pendekatan formal karena sebagian kalangan ahli antropologi ekonomi melakukan kajian etnografi yang berfokus pada aspek ekonomi masyarakat dengan merujuk teori, konsep, dan hukum-hukum ekonomi untuk menjelaskan gejala kegiatan ekonomi dalam masyarakat primitif dan peasant. Gejala ekonomi ditinjau secara formal bahwa gejala ekonomi merupakan suatu proyeksi atas rangkaian tindakan memilih antar tujuan-tujuan yang tidak terbatas dengan sarana-sarana yang terbatas. Cook menyebutkan ada 6 ciri umum yang membedakan antara pendekatan formal dan substansif yang berorientasi pada hukum atau dalil ekonomi. Ciri yang pertama, bahwa pendekatan formal terkesan dengan hukum-hukum ekonomi yang dirumuskan oleh ilmu ekonomi neoklasik. Ciri yang kedua, yaitu menempatkan antropologi ekonomi sebagai studi tentang hubungan-hubungan sosial dalam proses pemanfaatan sumber daya ekonomi pada berbagai setting kultural. Ciri formalis yang ketiga, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang keragaman dan kompleksitas tingkah laku sosial yang diobservasi. Ciri formalis yang keempat, studi yang dilakukan bersifat ahistoris walaupun bukan antihistoris atau sinkronik dalam rentang satu periode.
Ciri formalis yang kelima, meskipun bersifat analitis dan formal dalam orientasi kajiannya, namun cenderung menerapkan prinsip-prinsip abstraksi umum atau logika deduktif untuk menganalisis tingkah laku ekonomi pada berbagai setting kultural. Ciri formalis yang keenam, menyoroti gejala ekonomi pada tingkah laku individu atau personal dan motif-motif yang mendorong tingkah laku tersebut, sehingga perekonomian dilihat sebagai kumpulan dari pelaku-pelaku, tingkah laku, dan motif-motif. Kritik terhadap formalis. Kelemahan dalam pengujian di lapangan. Pendekatan formalis tidak memberi jawaban mengapa banyak kegagalan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan terjadinya penyimpangan arah perkembangan ekonomi. Di sini, pendekatan formalis sepertinya mengabaikan dimensi sejarah perkembangan ekonomi. Contoh, keengganan masyarakat petani untuk berpartisipasi dalam perekonomian pasar dapat dikatakan merupakan suatu hasil dari proses sejarah kapitalisme di dalam masyarakat negara berkembang yang terhubung dengan pengalaman sejarah penjajahan. Selanjutnya akan membahas tentang pendekatan substantif. Pendekatan substantif lebih menaruh perhatian terhadap upaya untuk menghasilkan teori-teori baru yang lebih sesuai dengan problematika kajian di lapangan, bukan untuk mengevaluasi hukum-hukum ilmu ekonomi sebagaimana yang telah dilakukan oleh kalangan formalis. Pendekatan substansif melihat gejala ekonomi dari proses pemberian makna yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Cook mengatakan bahwa pendekatan substansif menempatkan perekonomian sebagai rangkaian dari aturan-aturan dan organisasi sosial, di mana setiap individu dilahirkan dan diatur dalam satu sistem organisasi tersebut. Konsep ini menempatkan individu sebagai pihak yang pasif dalam aktivitas ekonomi, karena ekonomi sebagai suatu sistem menentukan bagaimana individu bertingkah laku. Nah, cara pandang pendekatan substansif tersebut sepertinya mengabaikan gejala perubahan ekonomi dalam masyarakat. Peranan individu terhadap perubahan sistem ekonomi tidak mendapat perhatian khusus. Pada masyarakat maju misalnya, terdapat kesadaran dari warga masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan kebijaksanaan di sektor ekonomi. Dan perubahan ini pada gilirannya dapat menimbulkan perubahan di sektor lain. Norma-norma ekonomi tidak dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dengan mematuhi, tetapi sebagai alat. Dan kalau alat tersebut tidak mendatangkan keuntungan, maka akan diganti dengan alat lain. Dalam realitas sosial terdapat stratifikasi masyarakat, dan setiap golongan mempunyai motivasi dan aspirasi yang berbeda-beda. Konflik-konflik sosial dalam masyarakat merupakan suatu pertanda bahwa sistem ekonomi terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda, dan konflik tersebut membawa dinamika perubahan ekonomi. Pendekatan substansif mengarahkan kajian antropologi ekonomi dalam kerangka studi sistem ekonomi komparatif atas sistem ekonomi industri dan pra-industri yang sedang eksis maupun telah berlalu. Studi komparatif bertujuan menemukan keterbatasan hukum-hukum ekonomi dan menemukan universalitas dari hukum-hukum tersebut. Namun, pada akhirnya, pendekatan substansif lebih menghasilkan suatu tipologi atau sistem ekonomi daripada universal. Namun begitu, pendekatan substansif pada dasarnya bersifat yang pertama yaitu historis, yang kedua relativistik, yang ketiga substantif.